来，请一起入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 663-664, atau episode 689-690, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Master Tamu Gunung Duduk dan Lu Feng telah merasakan adanya gelombang kekuatan manusia, dan segera saja keduanya bergegas untuk menghampiri arah gelombang tersebut. Setelah hampir mendekati ternyata gelombang tersebut, asalnya datang dari Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam, yang berhadapan dengan Dewa Iblis Emas Gemilang. Master, Dewa Iblis Emas Cemerlang ini tidak menggunakan harta sejati yang tertinggi, namun dia mampu melawan Master Sejati ketiga dan keenam, kata Luo Feng. Tidak, Tamu Gunung Duduk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pertama-tama, emas cemerlang tampaknya hanya melakukan binatang emas cemerlang saja, namun ada jenis istana harta karun sejati tertinggi di tubuhnya. Emas cemerlang mana yang mampu menolak dengan mudah? Master sejati ketiga dan Master sejati keenam juga tidak menggunakan semua kekuatan mereka. Master bintang sejati hanya menggunakan harta jenis domain sejati. Master sejati keenam adalah yang melakukan serangan. Selain itu, kamu harus tahu bahwa Master sejati ketiga memiliki dua harta karun sejati tertinggi. Mendengar penjelasan masternya, Luo Feng pun mengangguk. Benar, baik Dewa Iblis Emas Cemerlang dan Master sejati keenam masing-masing memiliki satu harta sejati yang tertinggi. Namun Master sejati ketiga memiliki dua harta karun sejati tertinggi. Ini mengejutkan Luo Feng. Di alam semesta yang asli, beberapa penguasa tertinggi alam semesta bahkan tidak memiliki harta sejati yang tertinggi, namun, para penguasa tertinggi alam semesta dari era alam semesta pertama, dan era alam semesta kedua, memiliki peluang lebih tinggi untuk memiliki harta sejati tertinggi. Mereka berdua tahu bahwa, Dewa Iblis Emas Cemerlang memiliki tipe istana harta sejati yang tertinggi, sehingga mereka tahu, bahwa mereka tidak akan bisa melukainya. Apapun yang mereka lakukan, itulah sebabnya mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka, Tamu Gunung Duduk menjelaskan. Dewa Iblis Emas Cemerlang tidak ingin dipukul seperti itu, jadi dia menggunakan binatang emas cemerlang untuk melawannya. Yang aneh adalah bahwa, dua master sejati tahu bahwa mereka tidak bisa membunuh Dewa Iblis Emas Cemerlang. Mengapa mereka belum menyerah? Mereka mungkin mentransmisikan suara mereka. Izinkan aku melihat. Cahaya hitam buram merembes dari Gunung Qian, dan menghantam medan perang. Tamu Gunung Duduk, apakah kamu mencoba untuk ikut campur? Kata suara marah, dan Luo Feng dapat merasakannya di bawah bimbingan Tamu Gunung Duduk. Apakah kamu akan bergabung, Tamu Gunung Duduk? Kata suara lain, Master sejati keenam, aku hanya ingin tahu, kata Tamu Gunung Duduk. Mengapa kamu menyerang emas cemerlang ketika kamu tahu bahwa, emas cemerlang memiliki jenis istana harta sejati tertinggi? Mengapa kamu tidak menyerah? Gunung Duduk tertawa. Aku tidak akan bergabung, karena aku tidak suka bertarung. Tidak apa-apa bagi aku untuk menonton. Kamu masih belum menjawab pertanyaan aku. Emas cemerlang ini memiliki armor dewa pembasmian dan sayap perak. Bagaimana kita bisa melepaskannya jika dia tidak menyerahkan barang-barang berharga itu kepada kita? Betul, kita tidak bisa membunuhnya, tetapi dua master sejati dari klan Mata Suci sedang dalam perjalanan. Bahkan jika dia memiliki harta karun sejati tipe istana tertinggi, kita bisa menyegelnya. Mata hijau, bintang, kata suara tinggi. Kalian tidak masuk akal, armor dewa pembasmian dan sayap perak ada di dalam jurang, dan aku berkata aku memilikinya karena kalian menggangguku karena menghalangi jalanku, dan bertanya kepadaku tanpa sopan santun. Namun, aku tidak memiliki armor dewa pembasmian itu, dan aku juga tidak memiliki sayap perak. Apalagi yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu percaya?
Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan percaya padamu? Teriak Master Sejati ke-6. Hanya karena aku di sini, aku memiliki harta yang sejati. Kata suara tinggi. Tamu gunung duduk ada di sana. Mungkin dia memilikinya. Apakah kamu benar-benar percaya aku memilikinya? Kata tamu gunung duduk. Tamu gunung duduk, kamu adalah master tingkat atas untuk membuat master sejati bahkan di samudera semesta. Mengapa kamu membutuhkan sayap-sayap perak dan armor dewa pembasmian? Kamu bisa membuatnya sendiri. Master sejati ketiga terdengar santai dan lebih santai. Selain itu, kamu adalah master tertinggi tunggal. Mengapa kamu menginginkan ini? Sebagai gantinya, emas cemerlang membawa seluruh ras, dan sangat mungkin dia melakukannya. Tamu gunung duduk tersenyum. Namun, Dewa Iblis Emas Cemerlang sangat marah. Aku sudah bilang tidak, tapi kalian tidak percaya padaku. Suara itu semakin tinggi. Aku tidak akan mencoba membujuk kamu jika kamu tidak. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut dengan klan mata suci? Datang dan segel aku. Hahaha, datang saja. Semua orang tahu betapa mengesankannya ketika kalian semua 7 master sejati bekerja sama satu sama lain, dan aku yakin kamu memiliki keterampilan untuk menyegel aku. Namun, kamu hanya bisa menyegel aku sampai akhir era semesta ini. Setelah era ini, kalian semua akan mati. Namun, aku akan terlahir kembali dengan selamat. Adapun ras aku, mereka semua akan hidup di alam semesta kecil aku, dan mereka semua akan aman. Master Iblis Emas Cemerlang jelas terlihat marah. Para master tertinggi alam semesta sangat bangga, dan tidak mungkin mereka tidak akan geram karena mereka diganggu seperti ini. Tidak masalah bagaimana kamu berusaha pergi, kata Master Sejati ke-6 dengan dingin. Tiba-tiba, semua bintang mulai mengenai binatang emas cemerlang. Dengan 2 cahaya hijau, Dewa Iblis Emas Cemerlang perlu mencoba yang terbaik untuk keluar dari jurang. Jika dia diserang oleh kerajaan bintang, dia tidak akan bisa melakukannya. Mereka terus saling bertarung. Master Emas Cemerlang tidak merebut yang berharga, namun klan mata sakti, ucap Luo Feng sambil mengerutkan kening. Tamu gunung duduk mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir klan mata sakti datang ke sini untuk harta sejati? Mereka bahkan bukan harta sejati yang tertinggi. Apakah kamu benar-benar berpikir itu sangat berarti bagi klan mereka? Mereka hanya menggunakan barang berharga sebagai alasan untuk tidak membiarkan emas cemerlang melarikan diri. Dan tujuan sebenarnya mereka adalah, dengan bertarung melawan emas cemerlang, untuk menunjukkan kehebatan mereka saja. Ungkapan datang ke pikiran Luo Feng. Itu dapat diumpamakan, seperti membunuh ayam untuk menakuti kelompok monyet. Orang-orang dari era semesta pertama menghadapi kematian pamungkas, kata tamu gunung duduk. Apakah kamu benar-benar berpikir klan mata sakti akan membiarkan diri mereka mati seperti itu, mengingat kekuatan mereka? Mereka pasti akan berjuang, dan ini baru permulaannya. Luo Feng terus berpikir, berjuang, apakah kita akan menunggu di sini, Master? Luo Feng ragu-ragu, mereka mungkin bertarung untuk waktu yang lama. 2 master sejati lainnya mungkin tiba, dan akan ada 4 master sejati. Tentu saja, kita akan terus menunggu, kata tamu gunung duduk. Kita harus menunggu. Bagaimana kita bisa melewatkan sesuatu seperti ini? Luo Feng takut bahwa 4 master sejati mungkin menyerang tamu gunung duduk. Namun, tamu gunung duduk itu sangat bijak, jadi dia bisa memprediksi sebanyak itu. Akhirnya Luo Feng pun berhenti bicara. Sementara itu di jurang ke-9, dengan gelombang kekuatan yang sangat kuat, kapak raksasa yang menjulang itu bergerak maju dengan cepat. Pencipta kapak besar telah merasakan gelombang sejak pertama, namun dia menghindari ditemukan. Dia mendekat dengan kecepatan 100 kali lebih cepat dari cahaya. Itu pasti penguasa tertinggi alam semesta yang saling bertarung. Meskipun dia tidak takut melawan mereka, namun dia tidak ingin lari ke sana dengan gegabah. Waktu berlalu, 2 master yang sebenarnya mengelilingi Dewa Iblis Emas Cemerlang, sementara tamu gunung duduk berdiri di samping dan menyaksikan pertarungan. Siapa di sana? Ayo keluar. Sebuah suara datang dari master sejati ketiga, Master Bintang Sejati. Suara itu bergemuruh dan menyebar kemana-mana, dan itu diteruskan ke tamu gunung duduk dan Luo Feng, melalui domain yang dilakukan oleh tamu gunung duduk. Dia melihat keluar dan tersenyum. Makhluk besar lain telah datang. Menarik, menarik. Kekuatan itu membuat bintang-bintang memantul,
dan sebuah kapak yang menjulang masuk. Master bintang sejati, kamu memang mengesankan. Aku mendengar bahwa Master sejati pertama adalah Master sejati paling kuat di klan Mata Sakti, dan kamu adalah yang terkuat kedua dan terbaik di dalam hal domain. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu, namun kamu dapat memperhatikan aku. Mengesankan, tentu saja. Kapak besar, teriak Master sejati ke-6. Kapak besar, Master sejati ketiga terdengar dingin. Senang kamu datang. Hahaha, kapak besar juga ada di sini. Dewa Iblis Emas cemerlang menyeringai. Tamu gunung duduk tersenyum juga. Menarik, menarik. 5 master tertinggi semesta ada di sini, dan 4 lainnya tampak senang bahwa kapak besar ada di sini, namun Luo Feng cemas. Mengapa pencipta kapak besar ada di sini? Apakah karena aku? Kedua master sejati itu sangat kuat, dan mereka saling bertarung. Emas cemerlang itu memiliki jenis istana harta karun sejati tertinggi. Pencipta kapak besar tidak akan bisa bertahan lama. Luo Feng cukup khawatir. Kapak besar adalah pilar sejati umat manusia. Satu-satunya pilar sejati. Master asal ditekan selamanya dan tidak bisa keluar. Luo Feng tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri, jika sesuatu yang buruk terjadi pada kapak besar. Master sejati ketiga dan Master sejati ke-6, memang sangat senang. Mereka akan menyerang Dewa Iblis Emas Cemerlang, namun Dewa Iblis Emas Cemerlang tidak mudah dihadapi, dia memiliki istana Dewa Raja Hitam. Meskipun mereka melihat tamu gunung duduk, dia lebih sulit untuk berurusan, itulah sebabnya mereka mengatakan secara langsung bahwa tamu gunung duduk tidak membutuhkan harta yang sebenarnya. Mereka perlu memilih orang-orang yang lemah untuk dihadapi, dan bagi mereka, pencipta kapak besar lebih mudah untuk ditangani, karena mereka pikir dia tidak memiliki harta sejati yang tertinggi. Hahaha, kapak besar, suara master sejati ketiga melewati ruang dan waktu. 2 harta sejati jatuh ke jurang ke-9, dan hanya kamu manusia, kita dari klan Mata Sakti, dan Tanah Suci Bulan Ungu tahu tentang itu. Aku seharusnya sudah menebak bahwa kamu, kapak besar, memiliki 2 barang berharga. Kami belum menemukan kamu, jadi kami pikir itu adalah Dewa Iblis Emas Cemerlang. Aku tidak memilikinya, kata pencipta kapak besar. Apakah kamu benar-benar berpikir kami hanya akan mempercayaimu? Kata Master sejati ketiga, kamu, manusia dari alam semesta asli, berani melawan kita, klan Mata Sakti. Kalian manusia layak mati karena merebut barang-barang berharga, dan untuk itu Luo Feng membunuh 5 kekacauan. Mata pencipta kapak besar berkilat dingin. Pantas mati. Jika kamu mati, manusia dari alam semesta yang asli juga akan mati. Kata Master sejati ketiga dengan dingin. Aku akan membunuhmu, dan kemudian kita akan melihat siapa yang akan berani menantang kita klan Mata Sakti, di masa depan. Luo Feng yang ada di gunung duduk merasa geram. 5 kekacauan telah mencoba membunuhnya terlebih dahulu, tetapi dia tidak bisa membalas dendam Ge. Selain itu, klan Mata Sakti itu ingin menunjukkan kekuatan mereka, dan menggunakan manusia yang tampaknya lemah untuk melakukannya. Luo Feng menoleh ke tamu gunung duduk dan berkata, Master, pencipta kapak besar adalah satu-satunya pilar ras manusia kita. Dia tidak bisa mati. Tolong, Master, bantu dia. Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya. Aku hanya peduli padamu. Adapun manusia, itu bukan urusan aku. Luo Feng bingung. Kamu lihat saja, kata tamu gunung duduk. Tidak akan mudah bagi penguasa tertinggi semesta untuk mati. 2 master yang sebenarnya mengelilingi Dewa Iblis Emas Cemerlang, namun mereka mencoba membunuh pencipta kapak besar. Hahaha, kamu mencoba untuk menyegelku sebelumnya, namun kamu ingin membunuh kapak besar. Hahaha, suara Dewa Iblis Emas Cemerlang dipenuhi dengan penghinaan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukannya denganku di sini? Kapak besar, mari bertarung satu sama lain dan ajarkan klan Mata Sakti ini sebuah pelajaran. Kami akan memberitahu mereka bahwa, tidak mudah untuk berurusan dengan penguasa tertinggi alam semesta. Tentu, pencipta kapak besar memegang kapak hitam besar, dan cahaya hitam menutupi tubuhnya, kemudian segera membentuk baju besi di tubuhnya. Suara itu bergema cukup keras, untuk mengguncang hati seseorang. Semua bintang berhenti bergerak, sosok buram dan bersinar muncul. Dia memiliki senyum di wajahnya dan terlihat penuh belas kasihan. Semua bintang berhenti, dan pada saat ini, pria dengan senyum tidak jelas itu, tampak seperti satu-satunya dewa sejati dalam ruang dan waktu.
Sebuah ide menyala, dan kerajaan abadi. Sebuah bintang retak, dan itu berubah menjadi binatang aneh dengan 4 kuku dan 1 tanduk. Bintang lain retak, dan itu berubah menjadi binatang aneh dengan 2 kepala. Semua bintang retak, dan miliaran hewan aneh muncul. Mereka semua merendahkan diri ke arah lelaki buram itu, dan bersuara serak. Penindasan itu benar-benar memadatkan ruang. Luo Feng dapat merasakan tekanan itu di Gunung Hijau, dan dia mengingat kembali apa yang telah dia lihat di ruang misterius, teknik tertinggi iblis berdesir, di mana triliunan kehidupan merendahkan. Adegan di depannya tampak seperti itu, meskipun itu dasar. Klan Mata Suci menerima warisan kuno yang lengkap sebelumnya, jadi metode pertempuran yang mereka gunakan adalah metode pertempuran dari peradaban besar itu, kata tamu Gunung Duduk. Itu terlihat seperti yang kamu lihat sebelumnya. Tidak heran Master Sejati ketiga adalah Master Sejati terkuat kedua. Teknik ini cukup mengesankan. Penindasan itu sebagian besar akan memperlambat emas cemerlang sehingga dia tidak bisa bekerja sama dengan kapak besar. Emas cemerlang sedang berjuang. Dia mencoba terbang, tetapi dia sangat lambat. Dia berteriak, kapak besar, penindasan itu terlalu hebat. Itu mungkin warisan kuno yang dimiliki klan Mata Sakti. Hati-hati, kapak besar memegang kapak hitam yang sakti. Oke, katanya. Namun, sosok mengambang dan buram itu terkekeh. Kapak besar, ini adalah kedua kalinya aku menggunakan semua kekuatanku. Terakhir kali adalah saat itu, ketika 7 Master Sejati bekerja sama untuk membunuh Kong Luo dari era semesta kedua. Tanpa harta sejati yang tertinggi, kamu akan mati. Seseorang tidak dapat mengidentifikasi harta karun sejati tertinggi, jika itu tidak dilakukan. Master Sejati Mata Hijau, kata sosok buram, menyerang. Bagus, kata Master Sejati ke-6. Sosok buram itu tersenyum dan berbisik, kerajaan yang abadi, terbagi menjadi miliaran hewan bintang, dan dewa sejati yang abadi ketika digabungkan. Suara musik yang aneh menembus jiwa orang, dan 2 cahaya hijau bersinar. Itu berasal dari harta karun sejati tertinggi milik Master Sejati Mata Hijau. Ukiran kompleks muncul di 2 cahaya hijau, dan miliaran cahaya melesat dari binatang aneh yang berubah, dari bintang-bintang. Dewa Sejati, Tuhan Sejati, Dewa Sejati, miliaran binatang buas meraung, dan mereka pergi menuju cahaya sakti itu. Miliaran bintang membentuk binatang aneh. Cahaya hijau yang sakti adalah jiwa. Teknik kuno adalah pusatnya. Mereka membentuk binatang aneh yang menjulang dengan 9 kepala raksasa, 36 pasang sayap, 108 pasang kuku, dan 9 ekor. Hukum operasi hilang di bawah ruang itu, dan kekuatan dari binatang aneh itu lebih kuat daripada semua penguasa tertinggi alam semesta. Diam, itu diam. Dewa Iblis Emas Cemerlang berhenti berjuang, sementara pencipta kapak besar memandangi binatang buas yang menjulang itu. Luo Feng agak cemas, dan tamu Gunung Duduk tampak terkejut. Dewa Sejati Abadi, Master Sejati ketiga menunjuk ke pencipta kapak besar. Bunuh dia. 9 kepala besar Dewa Sejati Abadi, apakah mereka mengerikan? Sedingin es, menderu, mengancam dan menggeram, setiap mata memandang ke ruang kosong di sekitarnya, dalam semua arah acak, semua mata beristirahat, waktu dan ruang di alam semesta akan benar-benar beku. Bahkan kekuatan master tertinggi alam semesta, tidak dapat menyebabkan ruang beku pecah. Dewa sejati yang abadi berjalan di sekitar ruang kosong. Setiap langkah yang diambilnya membuat seluruh ruang kosong bergetar, dengan poni keras. Suara yang dibuat oleh 108 pasang cakar kuku, menginjak-injak ruang kosong sepenuhnya disinkronkan. Ada keheningan total, tidak ada satupun penguasa tertinggi alam semesta yang bergerak. Bahkan pencipta kapak besar, yang memegang kapak ketuhanannya, sedang menunggu diam-diam. Master sejati ke-6 mentransmisikan suaranya ke Master sejati ke-3. Huge Aks hanyalah seorang anak dari era reinkarnasi ketiga. Tugasnya sebagai penguasa tertinggi semesta masih cukup pendek. Jika kami berdua bergandengan tangan, kami terikat untuk memusnahkannya. Master sejati ketiga bercanda saat dia menonton. Dia bahkan tidak memiliki satupun harta karun sejati tertinggi, sangat mungkin untuk memusnahkannya dalam satu serangan. Dalam semua sejarah, saat-saat ketika para penguasa tertinggi semesta yang menghadapi penghancuran, karena pertempuran dan pembunuhan sangat sedikit. Namun Master sejati ketiga dan Master sejati ke-6, melihat kemungkinan membunuh kapak besar.
Saat ini, Master Dewa Abadi memiliki tubuh yang besar dan sakti sehingga seolah-olah dia menginjak-injak ruang kosong secara perlahan. Pada kenyataannya, kecepatannya pun sudah melebihi 100 kali kecepatan cahaya, dan hukum alam semesta tidak lagi memiliki pengaruh terhadapnya. Sangat cepat, dan yang paling megah, dia muncul di hadapan pencipta kapak besar. Ya, dengan teriakan menusuk yang bisa memengaruhi jiwa, Dewa Sejati Abadi meletus seketika, memamerkan taringnya yang tajam dan mengaitkan kuku cakarnya. Itu dibebankan pada pencipta kapak besar dengan ceroboh, seketika itu cakar menggali ke dalam bumi. Dimanapun dia lewat, ruang beku akan segera retak dan pecah, mengancam untuk menyerbu, bermaksud untuk membungkus pencipta kapak besar. Seketika disusul dengan ledakan yang sangat keras, pencipta kapak besar didorong terbang mundur, dengan kedua tangan masih memegang kapak saktinya. Kamu bisa menangkal seranganku. Bagaimanapun juga, kamu harus memiliki keterampilan. Dari kejauhan, bayangan kabur dari Master Sejati ketiga yang memancar itu, menyaksikan dan tersenyum. Lalu dia berkomentar, tapi keberuntungan hanya datang sekali ini. Lain kali, kamu tidak akan bisa. Benar-benar layak untuk menjadi anggota klan Mata Sakti. Pencipta kapak besar akhirnya terhenti, setelah didorong terbang cukup jauh. Di bawah rambutnya yang berantakan ada sepasang mata yang dipenuhi amarah pertempuran. Dia tertawa keras dan berkata, luar biasa. Dewa Sejati binatang buas ini memiliki serangan jiwa yang kuat. Aku memutuskan untuk tidak berkonsultasi dengan informasi latar belakang ini sekalipun, jadi aku telah memberi kesempatan kepada Dewa Hewan Buas ini kesempatan untuk menang. Namun, berada di posisi menangnya untuk sekali ini saja. Suaranya begitu kasar namun langsung, dan itu mengejutkan semua orang. Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam akan bergabung, dan dia tidak terintimidasi. Kata tamu gunung duduk terkejut, menyaksikan pertempuran dari jauh. Luo Feng sedikit santai. Jika dia bisa membuat pernyataan seperti itu, sepertinya pencipta kapak besar tidak dalam bahaya. Namun, Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam sangat marah. Sombong apa? Teriak Master keenam yang berteriak dengan marah. Jadi, mulai dari sekarang, kamu akan menekan kami. Sosok bayangan yang memancarkan cahaya yang buram, mengeluarkan tawa dingin. Aku, Master Bintang Sejati, telah menjelajahi sepanjang lautan semesta. Mereka yang berani menunjukkan kepada aku penghinaan seperti itu hanya sedikit. Selanjutnya, keenam Master Sejati dan aku bergabung melawan kamu. Kamu benar-benar mengatakan kamu ingin menekan kami berdua, haha. Lelucon. Lelucon yang luar biasa. 9 kepala Dewa Abadi Sejati mengeluarkan raungan marah mereka sendiri, dan sekali lagi menyerbu ke arah pencipta kapak besar untuk mengelilinginya. Dari jauh, raksasa liar dengan rambutnya yang berantakan mengeluarkan suara gemuruh yang keras, ke-12. Kapak dewa telah diperbesar. Tiba-tiba, di ruang yang mengelilingi raksasa liar, banyak bayangan kapak besar muncul. Setiap dari mereka selebar 1 triliun kilometer, seolah-olah mereka sebesar dunia. Ada total 12 bayangan kapak besar, tersebar ke segala arah, dan di bawah 12 bayangan ini, setiap tempat yang telah tertekan, mulai pecah dengan suara retak keras. Pada saat itu, 12 bayangan kapak besar masing-masing membentang 1 triliun kilometer. Di ruang luas di atas, pencipta kapak besar, yang berdiri dengan kapak saktinya terangkat, tampak seolah-olah dia adalah inti dari alam semesta. Dan dengan lambaian tangan kanannya, dia membuat tebasan kuat, di ruang di depannya. Kapak dewa dikerahkan. Pada saat itu, 12 bayangan kapak besar dengan cepat berkumpul, dan menyatu dengan kapak sakti, yang pada gilirannya memancarkan sinar hitam, yang sangat menyilaukan. Cakar kuku Eternal Dewa Sejati juga terinjak-injak. Seketika itu juga, seluruh ruang bergetar. Pencipta kapak besar mundur selangkah untuk mendapatkan kembali stabilitas, tetapi 108 pasang Master Cakar Abadi Sejati mundur, dengan 3 langkah yang berkelanjutan. Keheningan total, bahkan Dewa Iblis Emas cemerlang, dan tamu gunung duduk terkejut. Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam benar-benar tidak percaya. Kapak ketuhananmu adalah harta sejati yang tertinggi. Harta karun sejati tertinggi. Master Sejati keenam tiba-tiba meraung marah. Kamu benar-benar memiliki harta sejati yang tertinggi. Pencipta kapak besar berdiri di ruang angkasa dengan rambutnya berantakan, namun wajahnya menunjukkan ekspresi dominan mutlak.
Baru saja belum lama ini, katanya. Kamu adalah kelinci percobaan untuk kapak baruku, dewa sejati kekalmu mungkin tangguh, tetapi dibandingkan dengan kapakku, masih harus menempuh jalan panjang. Alih-alih, bayangan yang buram dari master sejati ketiga ini berkata perlahan, kamu memiliki harta sejatimu yang tertinggi, tetapi dengan benar, kamu seharusnya tidak dapat menekan dewa sejati abadi. Dewa sejati abadi adalah kekuatan gabungan dari master sejati keenam dan milikku. Itu akan diciptakan sesuai dengan kekuatan gabungan dari dua harta karun sejati tertinggi, ditambahkan pada pemahaman warisan kuno untuk akhirnya menciptakan teknik ini. Bagaimana mungkin kamu bisa menang? Pencapaian kapak kamu sangat mengesankan. Mengesankan, kamu adalah lawan yang layak, untuk master sejati keenam dan aku, untuk melakukan yang terbaik. Yang terbaik, oh, maksudmu itu bukan kekuatan penuhmu. Kata pencipta kapak besar, ayolah. Aku belum menunjukkan kekuatan penuh aku, juga. Pencipta kapak besar tertawa, dan tawanya mengguncang seluruh ruang kosong. Mata giok, perintah master sejati ketiga. Melepaskan. Baiklah, kita akan membiarkan kapak besar ini merasakan kekuatan kita. Kata keenam master sejati. Master sejati keenam benar-benar marah. Sekarang ini adalah pertempuran kebanggaan. Jika kekuatan gabungan mereka masih gagal untuk menekan pencipta kapak besar tunggal, dan mereka masih diinjak-injak, mereka tidak akan dianggap apa-apa selain lelucon besar. Pada saat itu, dewa sejati abadi yang raksasa itu mulai memancarkan sinar yang besar, giok hijau. Sinar giok yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke dalam diagram ukiran rahasia. Keseluruhan dewa sejati abadi mulai berubah, dan dua aliran cahaya ungu muncul, untuk dengan cepat terbang ke tubuh dewa sejati abadi. Dewa sejati yang abadi sedang bertransformasi dengan cepat. Luo Feng sedang menonton dari jauh. Ketika dia melihat dua aliran cahaya ungu muncul, dia terkejut sesaat. Itu adalah tangan bintang. Master sejati ketiga juga dikenal sebagai Master Bintang Sejati. Dia memiliki dua harta karun sejati tertinggi. Salah satunya adalah Kerajaan Bintang, yang lainnya adalah Tangan Bintang. Tentu saja, apa nama asli dari dua harta karun sejati tertinggi ini, dunia luar tidak tahu. Kerajaan Bintang dan Tangan Bintang adalah apa yang disebut oleh Master Sejati ketiga, jadi mereka menyebar ke masa seperti itu. Dua harta karun sejati tertinggi Master Sejati dan harta karun sejati tertinggi Master keenam, semuanya sedang digunakan, kata tamu gunung duduk. Sepertinya mereka benar-benar mengeluarkannya. Tamu gunung duduk meletakkan gelas anggurnya. Sekarang pertempuran itu memiliki perhatian penuh. Master Bintang Sejati menumbuhkan sepasang kuku cakar belakangnya, yang sangat tebal dan besar. Itu bisa berdiri sendiri dengan sendirinya. Awalnya, banyak kuku cakar menyatu dan berkumpul, untuk berubah menjadi hanya 18 cakar yang tajam. 9 kepala itu sekarang memiliki masing-masing sepasang cakar tajam, seolah-olah ada tubuh gabungan dari 9 dewa besar yang sengit. Mengaung, mengaung. 9 kepala dewa sejati abadi, mengeluarkan raungan gila, 18 lengan mereka sangat tajam, dan mengenakan lapisan baju besi ungu. 3 harta karun sejati tertinggi. Dengan kami berdua bergabung, bersama dengan kombinasi teknik rahasia kami, aku tidak percaya kamu tidak dapat ditundukkan. Suara Master Sejati ketiga terdengar sedingin es. Jauh dari sana, pencipta kapak besar melihat Master Sejati abadi semakin mengintimidasi seiring berjalannya waktu. Dia hanya berteriak, 13. Kemudian dia mengangkat kapak saktinya. Di ruang tak berujung, kapak besar ke-13 muncul. Setiap bayangan kapak besar seperti dunia sendiri, tetapi yang satu ini sangat besar sehingga bisa menjangkau ke tempat Master Sejati ketiga, Master Sejati keenam, dan tamu gunung duduk, tapi bayangan ini sepertinya berada di dimensi lain. Dengan lambaian, kapak sakti bergerak dan meretas. Di hadapan tinju ungu, cakar, dan telapak tangan membombardirnya, pencipta kapak besar menyambut mereka semua. Bentrokan pukulan instan membuat pencipta kapak besar mundur, dengan tergesa-gesa, Dewa Sejati Abadi tampaknya unggul. Ini membuat Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam mereda dengan instan. Mengesankan, sekarang lihatlah kapak besar ke-14 aku. Pencipta kapak besar segera mengangkat kapak saktinya. Apa, masih ada yang ke-14? Bagaimana mungkin? Master Sejati ketiga dan Master Sejati keenam sedikit terkejut.
Ketika bayangan kapak ke-14 besar muncul, seolah-olah sebuah teka-teki disatukan. Potongan-potongan itu menyatu, seolah-olah menutupi ruang, menyebabkan ruang tanpa akhir jatuh ke kegelapan pekat. Menjadikannya tidak ada cahaya sama sekali. Sehingga itu menjadi gelap gulita. Mengikuti dengan seksama, ledakan keras terdengar. Kemudian segala sesuatu di ruang angkasa kembali normal. Pada saat itu, Dewa Sejati Abadi sedang melemparkan, dan berbalik ke belakang. Pencipta kapak besar, dengan rambutnya yang berantakan, berkata dengan suaranya yang memekakkan telinga, kapak ke-14 aku bahkan tidak bisa menghancurkan Dewa Sejati yang abadi. Kapak ke-15 aku, baru saja dibuat. Biarkan Dewa Sejati yang abadi mencoba untuk menerimanya. Perintah pencipta kapak besar terdengar, 15. Teriak pencipta kapak besar. Ruang tak berujung menggelap lagi, tetapi dalam sekejap berikutnya, di tengah-tengah kegelapan tak berujung, bayangan kapak besar bersinar dengan sinar cahaya muncul. Yang aneh adalah, bayangan kapak besar ini membuat setiap makhluk hebat hadir, bahkan yang paling lemah, Luo Feng, merasa seolah-olah mereka berada di dunia lain. Dia berhasil sampai di sana. Tamu gunung duduk melompat dari tempat dia duduk di puncak gunungnya yang hijau. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Master asal, kapak besar, manusia, potensi ras manusia benar-benar. Bahkan Luo Feng terguncang sampai ke inti. Bayangan kapak besar yang bersinar dalam kegelapan tak berujung itu begitu ajaib. Seolah-olah mereka semua ada di dunia lain. Luo Feng sangat terguncang oleh perasaan aneh ini, dia bahkan merasa bahwa kapak besar ini mungkin dapat memusnahkan seluruh alam semesta. Tentu saja, Luo Feng sadar bahwa ini hanyalah kesalahpahaman, tapi perasaan yang salah tempat ini benar-benar kuat. Dia, Dewa Iblis Emas Cemerlang terlalu terkejut untuk bereaksi juga. Tanpa suara, dengan satu kapak, semuanya kembali normal di ruang yang tak berujung itu, tetapi Master Sejati Abadi hancur total dan hancur berantakan, setelah itu berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya, kemudian dua aliran cahaya giok hijau, dan sepasang penjaga lengan ungu. Dia benar-benar memisahkan tiga harta karun tertinggi, kata keenam Master Sejati, dengan perasaan terpana dan takjub. Mampu membongkar Dewa Sejati Abadi, dia, kapak besar, mungkinkah kapak besar juga seorang Master asal? Master Sejati ketiga berspekulasi dengan gemetar di dalam hatinya. Dia telah melakukan pertarungan dengan Master asal sebelumnya, dan saat itu, dia benar-benar dikalahkan dan melarikan diri dalam ketakutan. Sebelum Master asal, ada perasaan ketidakberdayaan. Pada saat ini, perasaan yang sama merayapi dirinya. Saat itu, ketika Master asal selamanya ditekan oleh alam semesta yang paling awal, banyak penguasa tertinggi alam semesta diam-diam bersukacita. Master tertinggi alam semesta lainnya semua, telah jatuh ke dalam keadaan sangat terkejut. Semua orang mengalami emosi yang bercampur aduk, dengan banyak pikiran muncul di benak mereka. Hanya Luo Feng saja yang meski dia sama-sama kaget dan emosional, berkata pada dirinya sendiri, aku belum pernah melihat pencipta kapak besar beraksi. Aku tidak berharap pencipta kapak besar menjadi begitu kuat. Ini adalah berkah yang luar biasa bagi umat manusia. Aku selalu kekurangan harta karun sejati tertinggi yang cocok, selalu kekurangan harta karun. Pencipta kapak besar berdiri di tengah-tengah ruang kosong, menggenggam kapak saktinya saat dia melihat ke kejauhan. Karena aku tidak memiliki harta sejati yang tertinggi dengan aku selalu menjaga sikap rendah hati, khawatir jika aku terlalu menonjol karena kemampuan aku yang luar biasa, aku akan membawa bencana bagi umat manusia. Master asal memberi aku kebaikan hati dan memilih penindasan abadi dengan harapan bahwa, aku akan memimpin umat manusia dengan baik. Master sejati ketiga, Master sejati keenam, apakah kalian berdua tahu, apa yang paling membuatku marah? Mata pencipta kapak besar berkobar ketika dua sinar cahaya, yang tampaknya terwujud menjadi bilah, terpotong di sepanjang langit. Dengan raungan marah, dia menyuarakan amarahnya. Jawabannya adalah, kamu ingin menghancurkan umat manusia aku. Hancurkan ras. Basmi semua, teriaknya. Hanya kamu, klan mata sakti, begitu sombong sehingga kamu pikir kamu dapat menghancurkan umat manusia aku. Ketika Master asal ada, apakah kamu semua berani mengucapkan satu ucapan? Hari ini, aku akan memberitahu kamu semua konsekuensi dari mencoba untuk menghancurkan umat manusia aku.
Suara pencipta kapak besar berteriak. Tangannya sudah menggenggam kapaknya yang sakti. Dengan raungan, dia berteriak, "ke-15. Master sejati ketiga dan Master sejati keenam marah namun terkejut. Mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Segera, mereka berangkat, melarikan diri untuk hidup mereka. Cepat pergi, pergi. Tetapi dengan satu serangan kapaknya, gelap yang besar menimpa, seolah-olah ada bayangan kapak besar bersinar dengan cahaya yang menyilaukan di dalam ruang kosong. Kemudian bayangan itu bergabung dengan kapak yang sakti, dan tanpa suara, itu menebas Master sejati ketiga dan Master sejati keenam. Banyak bintang berkerumun di jalan, semuanya dikirim tersebar di semua tempat. Cepat, bintang-bintang, hentikan dia dengan cepat. Master sejati keenam panik dan bingung. Master sejati ketiga, di sisi lain, berteriak dengan marah, serangannya dapat membungkam Dewa Sejati Abadi, yang merupakan kombinasi dari 3 harta sejati yang tertinggi. Bagaimana bisa domain aku mengeluarkan harta karun sejati tertinggi saja, cukup untuk menjebaknya. Bahkan tidak akan cukup untuk memperlambatnya. Cepat, kita harus segera melarikan diri untuk saat ini. Diskusinya nanti saja, tidak ada jalan keluar untukmu. Sebuah kapak besar terbang di udara dengan kecepatan tinggi. Itu terasa panas di tumit mereka. Kecepatannya terus melonjak, dari 1000 kali kecepatan cahaya menjadi 10.000 kali kecepatan cahaya, laju di mana kecepatannya melonjak sangat cepat, dan bayangan yang mengelilingi kapak terbang memanjakan diri, dalam menyapu segala sesuatu dengan caranya, menyebabkan banyak bintang yang menjadi meteor setelah diserang hancur dan tersebar secara instan. Harta karun jenis domain yang mengesankan seperti itu, tidak cukup kuat untuk menahan pencipta kapak besar. Cepat, cepat, sebuah istana terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Itu hanyalah harta karun sejati puncak, tetapi apa yang digunakan pencipta kapak besar untuk mengukir jalannya ke depan adalah kapak suci harta karun sejati yang tertinggi. Ketika digabungkan dengan kekuatannya sendiri, yang sangat kuat untuk memulai, seberapa cepat kecepatannya bisa didapat. Dia mendekati kita, tidak baik. Terbang dengan kecepatan lebih dari 10.000 kali cahaya, pencipta kapak besar terjebak dalam sekejap mata. Bersembunyi di dalam istanamu, maka aku akan menutupnya. Pencipta kapak besar mengulurkan tangan kanannya, yang tiba-tiba melebar ke telapak tangan besar seluas 1 juta kilometer. Setiap jari di telapak tangan besar itu memiliki bayangan kepala kapak, yang mengelilinginya, menyebabkan sekitarnya jatuh ke dalam selimut kegelapan yang aneh. Mari kita berpisah. Bersembunyi di dalam istana, tidak mungkin kita bisa melakukan perlawanan. Bahkan Dewa Sejati Abadi tidak bisa menangkal serangannya. Ini istana harta karun sejati, setelah ditangkap, kita akan terjebak di sini tanpa kekuatan untuk melawan. Lalu, aku khawatir, kita akan dilempar ke istana tipe penekannya, dan menjadi sasaran penindasannya. Mata biru, kamu tidak cukup kuat. Bukan lawannya, cepat dan masuk ke istanaku. Jika lawan memiliki harta jenis penekan, dan seseorang yang jauh lebih kuat, itu tidak ada gunanya menarik diri ke pertahanan pasif. Kemudian istana itu menghilang ke udara. Seorang pria dalam cahaya ungu berdiri di tengah-tengah ruang kosong. Dia mengenakan baju zirah ungu, dan menatap pencipta kapak besar. Dengan marah, dia berteriak, "Kapak besar, kita telah memutuskan untuk melarikan diri. Mengapa kamu masih mengejar tanpa henti? Jika itu hanya Master sejati keenam sebelum kamu, memang ada risiko kehancuran. Tapi bintang-bintangku, bahkan jika mereka tidak sekuat milikmu, mereka tidak dalam bahaya pemusnahan." Pencipta kapak besar tidak bertele-tele tentang semak belukar. Serahkan 3 jenis istana puncak harta sejati tingkat ini, dan semua permusuhan antara klan mata sakti kamu dan ras manusia aku akan berakhir. Jika tidak, teknik kapak aku akan memiliki satu lawan yang kurang kompeten untuk dilatih, dan mengasah dirinya sendiri untuk peningkatan lebih lanjut. Ekspresi mengerikan Master sejati ketiga terlihat, meskipun dia mengenakan baju ungu, dan dia diam untuk waktu yang lama. Baiklah kalau begitu, klan mata suci akan membayar kamu dengan hormat, dan memberi kamu 3 harta sejati. Master sejati ketiga memutuskan. 1 harta karun sejati tipe puncak, harta karun sejati jenis istana tertinggi, dan 1 ilusi jiwa jenis puncak harta sejati. 3 aliran cahaya terbang menuju pencipta kapak besar. Dengan tangan terentang, pencipta kapak besar mencengkeram 3 harta yang sebenarnya, dan melihat sebelum menyimpannya.
Master sejati ketiga dengan cepat berubah menjadi cahaya dan berangkat dengan kecepatan tercepat yang mungkin. Dari jauh, ada Dewa Iblis Emas Cemerlang, di puncak Batu Cian, ada tamu Gunung Duduk dan Luo Feng, yang semuanya sedikit terkejut. Klan Mata Sakti yang tangguh selalu membawa aura kuat. Tidak ada yang bisa berharap pencipta kapak besar, menjadi begitu kuat sampai memaksa dua master sejati dari klan Mata Sakti yang agung, untuk tunduk dan menyerahkan 3 harta karun sejati yang tertinggi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.